Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 213. Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Selanjutnya Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab itu, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena keinginan yang tidak wajar atau dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Setelah dalam ayat yang lalu dijelaskan bahwa kekufuran dan kedurhakaan mereka adalah cinta yang membuta terhadap dunia, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada masa kini, kelengahan akan makna hiasan dunia menjadikan mereka memperebutkannya, sehingga terjadi perselisihan antar mereka. Manusia sejak dahulu adalah umat yang satu. Ada ulama yang mengaitkan penggalan ayat ini dengan Quran Surah Yunus ayat 19, yang menyatakan, manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Ayat yang dibahas ini, kata mereka, perlu disisipi kata, mereka berselisih, yang ada pada surah Yunus itu, sehingga dipahami bahwa, tadinya, yakni dahulu, manusia hanya satu umat dalam kepercayaan tauhid. Tetapi setelah itu tidak lagi demikian, karena mereka berselisih. Ada lagi yang berpendapat bahwa, sejak dahulu hingga kini manusia adalah satu umat. Allah menciptakan mereka sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Mereka sejak dahulu hingga kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai satu umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterikatan. Karena kodrat mereka demikian, tentu saja mereka harus berbeda-beda dalam profesi dan kecenderungan. Karena kepentingan mereka banyak, dan dengan perbedaan tersebut, sehingga yang ini dapat menyiapkan satu jenis kebutuhan untuk dirinya dan orang lain, dan yang itu menyiapkan jenis kebutuhan yang lain pula untuk dirinya dan orang lain. Tetapi, manusia tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana cara memperoleh kemaslahatan mereka, tidak juga bagaimana mengatur hubungan antar mereka, atau bagaimana menyelesaikan perselisihan mereka. Di sisi lain, manusia memiliki sifat egoisme yang dapat muncul sewaktu-waktu, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Karena itu, maka Allah mengutus para nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan menyampaikan petunjuknya sambil menugaskan para nabi itu sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mengikuti petunjuk itu, dan pemberi peringatan bagi yang enggan mengikuti. Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Perhatikanlah redaksi ini. Walaupun penggalan ayat yang lalu menunjuk diutusnya banyak nabi, namun kata, kitab, dikemukakan dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Ini karena prinsip-prinsip ajaran ilahi yang dibawa oleh nabi-nabi itu, serta yang tercantum dalam kitab-kitab yang diturunkan, pada hakikatnya sama, sehingga ia seakan-akan hanya satu kitab. Semua nabi membawa ajaran tauhid, kepercayaan akan adanya kiamat, malaikat, diutusnya para rasul yang mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Kitab tersebut diturunkan bersama mereka agar Allah atau para nabi, melalui kitab itu, memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kitab tersebut, setelah berada di tengah-tengah umat, tidak mereka jadikan rujukan dalam menyelesaikan perselisihan, bahkan mereka justru berselisih. Dan sungguh aneh, yang berselisih adalah mereka yang menerimanya. Itulah yang dimaksud dengan, tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab itu. Penolakan dan perselisihan bukan karena kitab yang diturunkan tidak jelas, tetapi mereka berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Penolakan dan perselisihan itu disebabkan oleh dengki antara mereka sendiri. Kedengkian lahir dari keinginan untuk mengambil sesuatu selain yang berhak diambil, mengambil sesuatu yang tidak wajar dimiliki. Jika itu terjadi, pasti perselisihan muncul, apalagi jika yang diperebutkan itu sesuatu yang terbatas, seperti gemerlap dunia. Bila ini terjadi, persaingan tidak sehat pasti muncul, dan ini pada gilirannya menghasilkan kedengkian antara mereka sendiri. Jika demikian, keadaan mereka yang merendahkan orang-orang yang beriman serta mengejar gemerlap duniawi dengan melupakan tuntunan kitab suci, maka tidak demikian keadaan mereka yang mengindahkan tuntunan kitabnya. Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dengan demikian, mereka tidak bingung, tidak juga terperdaya oleh gemerlap duniawi yang dinikmati oleh orang-orang kafir. Allah selalu memberi petunjuk melebihi petunjuk yang sebelumnya telah dianugerahkannya, kepada orang-orang yang Dia kehendaki, menuju jalan yang lebar dan lurus, tanpa hambatan. Ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Keadaan mereka yang bergelimang dalam kenikmatan duniawi,
bahkan hiasan dunia itu sendiri, demikian juga sikap dan perlakuan yang seringkali diterima oleh orang-orang beriman, semua itu merupakan ujian dan cobaan. Hal demikian itu adalah keniscayaan untuk meraih ketinggian surga di akhirat kelak. Itulah yang disadari oleh orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dengan kalian yang mendengar ayat-ayat ini? Apakah demikian juga? Atau, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu cobaan yang diduga keras akan kamu alami sebagaimana halnya yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Diduga keras akan kamu alami, dipahami dari penggunaan kata lama, yang mengandung makna tersebut. Tahukah kamu apa yang mereka alami? Mereka ditimpa oleh malapetaka yang berkaitan dengan harta mereka, dengan kehilangan, atau kekurangannya, dan kesengsaraan, yakni yang berkaitan dengan diri atau keluarga mereka, seperti sakit dan kematian, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, bagaikan goncangan gempa yang sangat menakutkan, sehingga berkatalah Rasul pesuruh Allah yang demikian tegar, dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah. Allah menyampaikan kepada mereka bahwa, ingatlah, sesungguhnya pertolongan yang tidak ada sumbernya selain Allah, amatlah dekat.